Oke, eh obrolan kita ini nanti kita bertujuan supaya ini menjadi contoh yang baik buat adik-adik kita nantinya. Kejadian-kejadian yang tidak baik yang terjadi itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua. Apalagi kita tahu bahwa netizen itu sangat penuh mendukung sang kepala sekolah. Jadi artinya apa? Artinya netizen itu menganggap bahwa itu adalah peringatan baik terhadap pelanggar hukum, yaitu siswanya itu. Nah, ini harus menjadi pelajaran, terutama untuk adik-adik yang sekolah di. Nah, netizen sampai membaptis 3 angkatan itu atau angkatan yang aktif tahun ini, ya. Dan ini menjadi bagian pembelajaran yang sangat berharga dan tidak terjadi di seluruh Indonesia, ya. Adik-adik di SMA di seluruh Indonesia. Ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Oke, kita ikutin obrolan kita dan menjadi obrolan yang bermanfaat. Silakan dengarkan dan simak obrolan kita malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ainers tercinta, ya, kita ketemu lagi. Saya Isharsono. Kali ini kita akan bincang-bincang santai perihal fenomena yang ada di masyarakat, yang lagi viral, yang lagi trending, dan itu menjadi pro kontra. Nah, saya masih tetap ditemani oleh sahabat-sahabat setia saya, ya. Di sebelah kiri saya ada Mas Dodot. Selamat malam untuk alam Indonesia. Saya Dodot, bisa dikenal dengan umumnya Uncle Dodot. Itu ya. Jadi saya Dodot untuk membahas ini bersama Pak Is. Iya, sebelah kanan saya ada Mas Danu, kerennya siapa beliau biar perkenalkan diri. Saya bisa dipanggil Mas Danu atau mungkin Beruang, silakan. Jadi kita akan ngobrol santai di sini bersama AI Alam Indonesia. Terima kasih. Oke, ya, bersama mereka saya akan ngobrol santai tentang kejadian-kejadian yang sangat menarik. Nah, ini yang sekarang ini lagi booming dan lagi viral adalah fenomena siswa yang merokok di lingkungan sekolah, terus ada tindakan peringatan dari kepala sekolah berupa tamparan. Nah, dan ternyata kasus itu tidak berhenti di situ, ya, sampai juga sang penguasa daerah atau sang gubernur sempat memberikan sanksi berupa nonaktif dari kepala sekolah itu. Nah, ini bagaimana ceritanya selanjutnya, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Uncle Dodot dan Mas Danu sang Beruang. Kalau dari sudut apapun ya, termasuk mungkin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi areal sekolah itu adalah areal yang tidak diperbolehkan siswa merokok atau areal bebas rokok. Ya, itu memang tertuang dalam peraturan Kementerian Pendidikan itu 64 tahun 2015. Itu disebutkan memang wilayah itu adalah steril dari aktivitas merokok, apalagi siswa gitu. Betul. Iya. Memang pada dasarnya kita setuju sih kalau memang ada murid yang seperti itu ya harus ada tindakan tegas seperti itu. Tapi ini sepertinya kok sampai semua gitu. Nah, ini kan yang menarik ya. Kenapa kok dibela gitu ya? Bahkan mungkin sekelas gubernur juga terkesan membela
siswa itu. Siswa. Artinya ada seluruh siswa di situ demo memprotes atau membela temannya ya atau siswanya dan memprotes kepala sekolah yang menampar itu. Betul. Ya. Ya menarik ini kalau dilihat dari itu. Jadi ternyata ada sebuah hal yang dari sudut lain yang mereka anggap itu dibela gitu. Nah, itu yang kadang kalau ditarik ke atas lagi secara kasat secara umum gitu ya. Sudut pandang yang dilihat oleh siswa-siswa itu atau gubernur itu menjadi bahan lelucon untuk masyarakat Indonesia saat ini. Nah, cuman memang menarik itu, kenapa kok bisa sampai mereka mau terpengaruh membela siswa itu? Nah, kan ini kalau saya ngikuti ceritanya, ini kepala sekolahnya nih memang temperamen. Jadi bukan masalah kasus merokok ini aja ya. Sedikit marah. Bahkan guru-gurunya yang di bawahnya dia, di bawahnya kepala sekolah, maksud gurunya di sekolah itu, itu menceritakan hal tentang kepala sekolahnya. Nah itu kan memang nggak patut seorang karyawan menjelek-jelekan atasannya. Dimanapun perusahaan sekolah nggak boleh, etika kan gitu kan. Nah kok sampai merusak dunia pendidikan, nih guru-gurunya nih gimana? Kan harusnya yang diberi sanksi ya guru-guru ini, bukan kepala sekolah. Yang diberi sanksi ya guru-guru ini yang ngobong-ngobongi tadi tuh, provokatornya di situ. Ternyata ada guru 2 itu, kalau nggak salah mantau ya. Ada 2 guru yang sisi pantul sama kepala sekolah. Jadi 2 guru ini memanfaatkan situasi yang ada ya. Betul. Ketika melihat ada celah bahwa kepala sekolah ini melakukan tindakan yang dinilai keliru, dia masuk dan memanfaatkan momen itu untuk mempengaruhi orang lain atau dalam hal ini mungkin siswa atau orang tua siswa ya, sehingga menyalahkan si kepala sekolah. Nah itu menjadi tujuannya ternyata ya, itu dari situ ya. Nah di situ, cuman nggak tahu tujuannya itu apa, kok sampai membuat sekolah itu tanpa murid pada saat itu, demo total, nggak ada murid sama sekali. Kan lucu, tapi udah kelihatan bahwa temennya yang salah. Secara sisi lain memang temperamen kepala sekolahnya, gampang marah, gampang ini. Ya memang di kasus ini kan itu yang salah. Cuman pertanyaan lagi, ini kan memang peraturan hukum itu berubah mulai tahun kita dulu sampai sekarang berubah. Kita dikit-dikit bukan HAM, anunya sekolah di bawah umur apa jenis perlindungan anak di bawah umur ya. Ya itu loh, kena itu. Dikatakan HAM juga salah, kamu melanggar peraturan situ. Kalau kamu melanggar tentu ada sanksi kan gitu kan. Nah, waktu saat menampar itu kan ada peraturan perlindungan anak. Jadi gubernur lihatnya di situ. Kalau menurut Mas sama Mas Doni gimana? Jadi kalau menurut saya sih terkait dari kasus yang sekarang lagi viral itu, ya memang untuk kekerasan pada anak memang sudah diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi banyak sekali catatan yang harus kita ketahui di sana, itu ada poin dan ruang di mana memang ada diperbolehkan bagi pendidik untuk mendidik anak secara fisik, yang artinya tidak secara permanen, tidak cacat dan sebagainya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yang artinya ketika itu divisum oleh Polri ya waktu itu ya. Jadi tidak ditemukan tanda-tanda kecacatan, retak dan sebagainya. Jadi tidak ada tindakan pidana di dalamnya. Memang mungkin secara etika kita sebagai orang tua, pendidik, kita tidak memungkinkan untuk melakukan kekerasan. Cuma ya itu tadi, kekerasan itu diperlukan ketika memang sudah terdesak, yang artinya adalah misalkan anak didik kita sudah terlalu bandel dan sebagainya. Itu dari sisi
pelaku Pak ya, dari sisi pendidik kita. Kemudian tadi kan Pak Is dan Mas Dodo tadi bilangnya ada campur tangan dari sekelas gubernur dan sebagainya. Kemarin juga saya mengikuti berita itu, kok ternyata ada ditemukan hal lain secara topografi wilayah. Itu ditemukan banyak sekali tambang di dalamnya. Nah, ini jelas berkaitan erat dan sangat-sangat bergesekan dengan kepentingan pihak penguasa. Yang artinya, kalau kita ngomong sekolah di dalamnya, itu ada ring 1 Pak ya. Jadi ring 1 dari penduduk yang menjadi siswanya. Nah, di sini kemungkinan, kita ngomong kemungkinan bukan pasti ya, dan belum terverifikasi, kemungkinan dipolitisir bahwa oh ya kamu tak dukung asalkan kamu juga mendukung saya dan sebagainya, seolah-olah terjadi di sana. Jadi ketika dilihat secara drone itu, jadi pengamat-pengamat ini apa namanya pemerintahan itu melihatnya, loh kok di sana banyak tambang dan sebagainya, barusan diketahui dan barusan viral di situ banyak tambang. Saya kurang tahu Pak ya, ke tambang pasir atau apa. Nah, kita juga tahu sendiri bagaimana penambangan adalah berkaitan erat dengan perizinan dan kepentingan penguasa. Itulah mungkin menjawab kemungkinan besar bupati atau gubernur setempat, artinya aparat setempat itu penting sekali untuk terlibat di dalam ini, entah menolak atau mendukung. Tapi ternyata kita menolak ya. Jadi dia menolak kekerasan dan sebagainya, bukan menyoroti bagian rokoknya, tapi menyoroti kekerasannya. Nah ini kan jelas-jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada 2 ya, Dodo ya. Perlindungan anak internasional dan nasional itu ada jelas-jelas bila mana pendidik yang dimaksud itu sedang mendidik anak di bawah umur. Artinya dia masih besar sebagai anak, jelas kesejahteraannya itu ada banyak, mulai dari finansial, kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, segalanya ada. Termasuk kesehatan, jelas-jelas kalau kita ngomong ada yang mendukung bahwa si anak ini merokok atau keluarganya mendukung, ya berarti dia melakukan kelalaian dalam mensejahterakan kesehatan anaknya. Dan ini pasti bisa dipidana Pak, pasti itu sudah. Kalau kita ngomong undang-undang ini ya, perlindungan anak, sudah pasti bisa dipidana. Kenapa? Loh, bahwa jangankan mengizinkan rokok, memang itu benar anak kamu, tapi kalau dia sudah masih di bawah umur, undang-undang perlindungan anak berbicara. Jadi orang tuanya kena pidana juga. Orang tuanya kena, mungkin juga apa namanya aparat ya, gubernur atau bupatinya yang dimana itu ini ya, apa namanya mendukung ya, itu juga kena. Artinya boleh kita menyoroti kekerasannya, tapi sambil Pak ya, sambil kita juga seimbang dong menyoroti pelanggarannya. Jangan hanya pelanggaran si pendidik saja, tapi juga pelaku yang ditonjolkan. Karena apa? Ya jelas sekolah pelanggaran lain. Secara wilayah tahu sendiri kan ya, undang-undang kesehatan, sekolah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ruang publik tertentu dan sebagainya. Itu ada area kawasan terbatas merokok, kawasan dilarang merokok itu ada Pak, termasuk sekolah. Nah, berarti kan si orang tua tidak mendukung ketertiban aturan di mana di situ terjadi pembatasan dilarang merokok atau terbatas merokok. Nah di sini kan sudah seharusnya aspek hukum juga berpengaruh pada mereka dong. Sebagai keadilan kan, kita ngomong kita negara hukum, maka kita harus ngomong ya semuanya kena dong. Jadi aspek hukum. Kesimpulannya berarti orang tua ini kena karena tidak mengindahkan peraturan bebas merokok tadi, itu ya. Kedua juga masalah pendidikan anak yang lepas kontrol ya. Iya. Dua. Tapi untuk gurunya ini juga kena harusnya. Tuh iya, karena kekerasan. Bukan provokatornya. Oh, karena untuk provokatornya. Provokatornya guru-guru, bukan Kepsek ya. Provokatornya dari guru ini. Nah, jadi kalau di guru-guru itu ya kita memang belum mendapatkan info resmi ya dari pernyataan guru dan sebagainya. Itu hanya ya mungkin spekulasi netizen dan sebagainya. Tapi ini perlu penyelidikan juga. Artinya perlu pendekatan kekeluargaan. Bagaimana sih jalan cerita pengungkapan ini semua? Apakah memang guru-guru itu seperti tadi mungkin ada yang konflik dan sebagainya? Nyari bukti orang yang bersalah dengan latar belakang sebagai provokator itu sulit ya. Betul, memang sulit. Karena harus ada buktinya Pak. Iya, harus ada bukti. Buktinya kan nggak bisa dipegang itu kan. Iya. Kecuali kalau ada rekaman gitu, ya kan. Apalagi kalau kita ngomong
sudut ilmiah pengungkapan fakta, harus ada bukti, saksi, pengakuan. Nah ini ketiga-tiganya tidak ada semua. Nah, Ketiga-tiganya nggak ada semua. Informasi Repot ini. ketika diwawancarai kelihatan bahwa ada 2 guru ini yang agak berseberangan sama kepala sekolah. Tapi gini ya Om Dol. Jadi kalau kita ngomong kelihatan, asumsi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Setuju. Repotnya di situ. Setuju. Logika iya dan tidak masalahnya. Tidak bisa berdasarkan asumsi. Ya. Oh, kelihatannya kamu bohong, nggak bisa. Betul. Nggak bisa seperti itu. Betul. jadi boleh dong apa wacana yang berkembang itu bisa seperti ini. Ini kan sekarang banyak dibahas oleh netizen bahwa akhirnya tindakan sang gubernur itu nggak bijak ya, karena memberi sanksi menonaktifkan si Kapolsek, walaupun sekarang sudah diaktifkan kembali ya. Ya sudah diaktifkan kembali ya. Ya, artinya bahwa ada 2 hal sebetulnya. Ada pelanggaran yang terjadi di sana, terus ditindak dengan tindakan yang juga dianggap pelanggaran. Ya. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah itu ternyata dianggap lebih besar oleh direspon lebih berat oleh sang guru yang tanda tanya tadi, yang menjadi lawan katakanlah yang punya sakit hati ke kepala sekolah, direspon oleh orang tua si wali murid, sampai akhirnya ada tanggapan dari pejabat pejabat daerah ya selevel gubernur menganggap bahwa 2 kegiatan yang sama-sama melanggar hukum itu beda penanganannya gitu. Ya. Nah, kalau di mata netizen ternyata tamparan itu bukan melanggar hukum, itu adalah tamparan pendidikan. Betul. Ya, mendidik ya, mengingatkan gitu kan ya. Betul. Mengingatkan. Jadi memang waktu ingat kita dulu ya, kita mungkin saya nggak tahu kalau semuanya. Saya pernah kok disanksi sama guru, berdiri di lapangan, bahkan dipukul sama guru pernah, saking nakalnya. Itu kasus apa itu? Kasus pencuri. Tenggar. Oh, bertengkar. Terus habis itu orang tua dipanggil sama guru. Kebetulan kan SD saya itu dekat sama Telkom di sana, di Merbayoso. Panggil malah saya sendiri yang kena. Ditambahin lagi sama bapakku itu. Nah itu. Jadi memang begini jadi kadang kalau kita berhadapan dengan dunia pendidikan itu kita akan berhadapan dengan banyak asumsi. Jadi misalkan guru ini berbuat disiplin ya, menegakkan disiplin secara fisik dan sebagainya. Nah ini dianggap bagaimana Kak? Tentu saja ada undang-undang kalau memang itu menyebabkan yang pertama cacat tetap, yang kedua mengakibatkan kesakitan hingga kematian dan sebagainya. Tentu saja itu ada sanksinya. Visum tadi ya. Betul. Tapi kan yang kita tengarai di sini itu banyak sekali. Sebenarnya tidak hanya satu ini saja. Fenomena guru ini diperkarakan oleh muridnya ya baru saat-saat ini aja. Sudah beberapa bulan atau tahun yang lalu itu juga seperti itu. Pernah memegang sapu dan sebagainya. Nah ini kita sebagai orang yang juga mengalami pendidikan serupa itu menganggapnya itu hal yang biasa. Nah tapi ada beberapa pihak, bahkan mungkin beberapa orang tua yang menganggap anakku dewe kata aku tak pukul. Nah di sini hukum itu diasumsikan, hukum akan dianggap oh iya kamu berarti kasar ke anak, berarti keras, kamu berarti menganiaya anakku. Nah ini kan asumsi, sudah asumsi. Nah sementara hukum di negara kita tidak mengandalkan asumsi. Oh ya, berarti kamu laporan bahwa kamu diberi tindakan tidak adil, maka SPKT ya, pelayanan masyarakat kepolisian menerima dulu, Pak. Jadi tidak merespon bagaimana menerima dulu karena apa? Ini bagian dari pelayanan mereka juga. Kemudian direspon oleh beberapa pihak seperti gubernur dan bupati dan sebagainya. Itu sebenarnya tak lepas dari asumsi itu sendiri, Pak. Betul. Asumsi dari ini salah apa enggak sih sebenarnya? Betul. Yang fenomena
tentang ini masalah siswa merokok, fenomenanya kan kok sampai tingkat gubernur itu kok kan. Nah ya tadi saya kan tadi dari awal tadi sudah ini sempat kasih prolog ya. Di sini ada kepentingan penguasa. Nah ini apa yang terjadi di sini memang belum terverifikasi. Artinya belum benar-benar itulah yang terjadi. Cuma ya secara logika, apalagi kalau penambangan itu nggak berhubungan dengan penguasa. Nah sementara siswa dari SMA ya yang bersangkutan kan lebih banyak ring 1. Yang mungkin aja dia sedang berpihak kepada ring 1 itu dan sebagainya sehingga tidak dipermasalahkan atau apa. Itu bisa saja terjadi karena apa? Di negara kita ini, bangsa dan negara kita ini penuh dengan anggapan seperti ini. Nah karena itu tadi nggak bisa menyentuh bagaimana. Tapi kan terjadi Pak pemecatan walaupun kembali kan. Nah, jadi bisa jadi gubernur itu backingannya orang tua si anaknya kita juga nggak tahu. Memang baru disinyalir. Ini kan bisa aja backingannya orang tua itu atau sedang mencari pendukung. Nah kan kita nggak tahu Pak. Karena Pak, ya itu sangat fenomenal sekali. Di sekitar situ ada tambang, kebetulan ada masalah inilah kok yang sini tidak membela keadilan, tidak membela kebenaran, tapi membela yang salah. Nah, ini sangat kebetulan sekali. Tapi ya kita tahu sendiri di sini nggak ada yang kebetulan kok, tenang aja. Gitu. Tapi ini respon dari netizen luar biasa, apalagi sekarang sudah banyak fenomena perusahaan-perusahaan yang merespon karena tidak bisa disentuh, gubernur nggak bisa disanksi, wali kota nggak bisa disanksi, pendiknya nggak bisa disanksi. Satu-satunya yang dihukum siapa? Ya siswa yang terlibat dong. Yang terlibat 630. Loh, ya semuanya disanksi sosial mau nggak mau. Itu efeknya. Perguruan tinggi juga stop untuk SMA itu. Terus BUMN di situ stop. Terus perusahaan swasta juga stop, nggak mau menerima dari alumni itu. Jauh lebih keren loh itu. Betul. Nah itu jauh lebih. Akhirnya apa? Lebih memukul itu ya. Langkah dari pihak yang berwenang yang harusnya bertindak seharusnya, sehingga dia membuat langkah yang bisa dikatakan luar biasa, bertolak belakang. Kok ada anak merokok di sekolah malah dibela dan sebagainya. Ya mau nggak mau itu tadi sanksi sosial yang akan dibully seluruh Indonesia pasti. Iya kan, dihina dan sebagainya itu malu sekali. Kenapa? Ya yang dibully nggak satu orang. 630 siswa itu dibully semua. Angkatan tahun sekian sampai 3 tahun. 3 tahun blacklist. Karena apa? Berarti yang terlibat kan segitu banyak. Berarti kan jelas. Nah ini tanggung jawabnya siapa? Ya kalau saya sih menitik beratkan tanggung jawab menurut saya secara pribadi ya. Jadi itu berat dari tanggung jawab bukan kepada si siswa yang bermasalah atau orang tua siswa yang bermasalah, ya pejabatnya dong, kan di situ ada pejabat. Kecuali di situ nggak terlibat pejabat Pak ya. Itu aja kalau saya. Malah yang saya baca lagi Pak Is, itu bukan hanya BUMN atau perguruan tinggi atau perusahaan swasta, gubernur sebelah itu juga merespon itu juga. Kalau sini nggak akan saya terima sekolahnya dia sekolah sini ya. Soalnya kalau gubernur sebelah itu dia memang concern terhadap hal-hal yang menjadikan siswa itu menjadi tidak baik ya, termasuk kelakuan yang melanggar seperti merokok gitu ya, sehingga gubernur sebelah itu membuat program khusus yang kemarin itu sempat fenomenal itu kan, sempat pro kontra tapi berhasil loh itu. Siswanya itu taruh di barak semua ya, itu kan bagus itu. Akhirnya keluar dia disiplin jadi baik. Kan gitu. Ya memang nggak jadi anak nakal kan. Memang itu juga menurut kontroversi sebenarnya yang barakisasi. Itu juga, tapi ya kita ngomong realistis saja ya. Ya memang anaknya berubah jadi baik menjadi. Ya terserah ya, anak nakal itu menjadi peduli akan dia nakal akhirnya menjadi baik atau takut, itu nggak persoalan. Yang penting ketika dia balik ke sekolah dia jadi baik. Itu tujuan. Sama orang tua juga tambah sopan. Terserah dia mau terpaksa apa enggak, itu urusan nanti Pak. Yang jelas barakisasi itu bagus. Cuma kemarin itu kontroversinya kan gitu tadi, mungkin dana dan sebagainya, banyak hal, tapi itu bagus. Kenapa? Ya namanya anak bandel
Ya, harus Orang seperti tuanya kadang-kadang kalah, Pak. betul. Iya. Nah ini Betul. yang menjadi Kalau yang sorotan. kalau yang yang kontra itu saya pikir karena mereka kalah cepat bergerak, Kalah pencitraan ya. kalah taktis dalam Ya, menangani Betul. itu Itu ya kan. masalahnya. Terus kalah ide ya kan. Mereka selama ini kan hanya keluar-keluar aja tapi nggak melakukan apa-apa kan gitu. Tapi begitu ada ide yang keren dan luar biasa, mereka kebakaran jenggot Iya, gitu ya, betul. sehingga Kalah duluan. menyalahkan orang yang punya Ide melaksanakan ide itu. Bahkan kalau ketemu dengan KPAI ya, biasanya kalau mereka yang concern terhadap ini kan lembaga KPAI itu menemukan seorang siswa usia sekolah dan sebagainya. Mereka itu punya kesempatan sekolah, punya orang tua tapi kok nggak sekolah. Ya kan? Terus kemudian melakukan pelanggaran, bahkan hal itu sudah biasa dan sebagainya. Ya, kalau memang mau diusut, artinya mau dirunut secara hukum, orang tuanya kenapa? Ya, iya. Karena apa? Di situ ada unsur pidana, yaitu kamu lalai dalam mensejahterakan anakmu, apalagi mengizinkan merokok. Makanya ketika ada anak siswa, Pak, anak siswa itu masih 13, mungkin 17 ke bawah ya, 21 ke bawah ya. Ketika kenapa saya nggak dilarang oleh sekolah merokok? Saya diizinkan oleh orang tua saya. Nah ini orang tua ini pasti bermasalah, Pak. Iya, dia merokok di situ bebas-bebas saja ya. Iya. Nggak merasa takut. Tidak merasa melanggar takut, ya. merasa takut. Kenapa? Merasa diizinkan oleh orang tua. Nah ini fenomena nggak 1-2 siswa, Pak. Ini sudah Dan banyak. mungkin mereka sadar juga, saya kalau merokok pasti tidak ada yang Tidak akan ada yang berani. tidak yang berani karena dia punya backingan gubernur gitu. Iya. Nah, apalagi seperti ini. Makanya yang paling menyeramkan dari fenomena ini, yang paling mengkhawatirkan nantinya ketika para pendidik kompak dan sepakat ini tidak mau menegur. Itu sudah kejadian. Nah, Sudah ada kejadian. Jadi dibiarkan saja. dibiarkan saja. Karena memang kalau ditangani Takut, nanti Pak. ada SK Iya, itu ya. ada SK itu. Ini sudah kejadian. Jadi gurunya didiamin. Iya. Itu. Merokok Jadi sekolah biarin. mereka mau merokok, mungkin bahkan ya mohon maaf ya, mungkin merokok, mungkin ketahuan memakai narkoba, mungkin melakukan seks bebas, aktivitas-aktivitas yang tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan di sekolah dan sebagainya. Ya mungkin dibiarkan sehingga si anak ini terjebak ke dalam kesalahannya sendiri. Mungkin yang merokok di luar pencitraannya menjadi buruk. Mungkin yang kena narkoba atau mengkonsumsi narkoba di luar ketangkep. Mungkin yang seks bebas di luar, silakan kamu hamil di luar nikah, silakan kamu kena penyakit menular, silakan. Itu urusanmu. Kalau kamu masuk dengan kondisi hamil, ya kamu keluar cukup. Selesai. Jadi hal-hal seperti itu Tidak akan sudah cegah. terjadi, Pak. Iya. Jadi gurunya nerangin dia lagi merokok dibiarin. Terus ada anak sedang dibully ini, perempuan-perempuan. Itu efeknya sampai begitu ya. Loh iya. Anak kepala sekolah, apa anak yayasan gitu. Itu bully anak gara-gara tiket. Sama guru lewat dibiarin. Kejadian seperti itu sampai gitu. Padahal sebetulnya pendidikan di sekolah itu harusnya punya peran penting ya dalam mendidik mental generasi muda itu ya. Nah, karena penyebab seperti ini sehingga guru-guru nggak berani untuk melakukan tadi. Nah, di sini kan sangat riskan ya untuk masa yang akan datang, boleh dikatakan Gen Z ini, bagaimana perkembangan Gen Z ini. Iya. Gitu loh. Apalagi kalau gurunya sudah tidak peduli seperti itu atau takut mau melakukan tindakan-tindakan yang baik berupa fisik maupun non fisik dalam pengertian trauma dengan kejadian-kejadian seperti itu ya, tindakan-tindakan itu. Dan orang tua di rumah juga lebih parah lagi, dia sebenarnya mengandalkan sekolah ya, tapi dia juga tidak melakukan apa-apa di rumah gitu ya. Ya, ini akhirnya membuat situasi dan kondisi dunia pendidikan nggak baik-baik saja. Jadi para pendidik mungkin akan sepakat melakukan pembiaran. Nah kalau seperti ini akan dibiarkan si siswa ini meniti karirnya sampai menjadi seorang sakitan, Pak. Pasti itu. Iya. Karena apa? Muaranya ke sana. Muaranya pasti ke sana.
anak sekolah itu ngapain kalau nggak nakal, Pak? Semua sekolah nakal, anak-anak sekolah nakal, kepingin bolos, kepingin bebas, kepingin semua, Pak. Nah itu akan membuat ya bukan dunia pendidikan kita saja, generasi kita yang akan datang ya akan terancam dibiarkan. Karena garda pendidikan satu-satunya itu sekolah sudah disakiti seperti ini. Betul. Yang Ini bisa dikatakan sekali dalam istilah saya lihat dari orang-orang sana, born for this. Jadi Gen Z ini memang dilahirkan untuk itu. Iya. Jadi ya di situ, guys. Jadi istilahnya tuh memang dia dilahirkan untuk itu. Iya. Susah untuk diatur. Jadi anak itu diatur. Ada generasi yang susah diatur ya. Iya, di situ, guys. Ya, memang sekarang sudah ada fenomena seperti ini ya. Mau gak mau ya mereka menghadapinya dengan ya itu tadi, ditolak dengan banyak perusahaan, BUMN. Untuk mengakhiri sesi bincang-bincang santai kita ini, dunia pendidikan kita khususnya mungkin SMA itu idealnya seperti apa kalau menurut Mas Dodot ataupun Mas Danu ini? Kalau saya sih jadi gini, kalau saya sih lebih kepada dunia pendidikan kita itu harus melibatkan pengasuh atau orang tua, parenting. Jadi keterlibatan mereka terhadap dunia pendidikan keakademikan itu penting sekali. Itu dimulai bukan sejak SMA, Pak, tapi sejak SD. Memang didampingi itu artinya bukan hanya dianterin dan sebagainya, tapi komunikasi antara pihak pendidik dengan pihak orang tua. Ini orang tua, tidak hanya orang tua ya, mungkin tinggal bersama kakaknya, saudaranya, atau siapapun ya, menjadi parenting pengasuh ya, wali murid, betul. Itu penting sekali. Kenapa? Kalau itu terjaga, bukan jaminan ya, artinya bentengnya itu masih ada lah, Pak. Walaupun memang masih bisa bobol ya, tapi minimal ada lah, Pak. Daripada lost contact. Karena apa? Kebanyakan orang tua sekarang itu menitipkan anaknya ke dalam dunia pendidikan, itu seperti hanya menitipkan. Selama aku bayar ya kamu kasih feedback aku, moral yang baik, ilmu yang baik dong. Nah, ini seperti toko aja. Kalau seperti itu ya lebih baik kamu didik anakmu sendiri. Tapi memang yang dikatakan Mas Danu itu penting. Jadi dasarnya itu dari internal dulu, rumah tangga, bapak ibunya ya. Dari mulai betul. Dan di sisi lain, Pak Is, boleh kita lihat. Cuman kita harus selidiki apakah kurikulum yang diajarkan sekolahan ini itu ada sesuatu yang dihilangkan, seperti halnya pendidikan moral. Itu masih ada nggak? Contoh di NTT, di mana Flores ya, di mana yang memerdekakan sendiri itu? Yang mana? Saudara kita yang NTT sana lagi, Timor Leste. PSBB-nya Belanda adalah penjajah. Padahal di sana bukan Belanda yang jajah, Portugis kan. Nah di situ kan salah pendidikannya. Nah ini juga moral Pancasila ini sudah kayaknya sudah nggak ada di kurikulum untuk anak-anak ini. Kalau kurikulum terbaru ada alumni, ada 8 dimensi kelulusan. 8 dimensi kelulusan. Salah satunya tentang itu terkait moral semua. Jadi percaya pada Tuhan yang Maha Esa, terus dan macam-macam. Itu ada 8 profil alumni. Jadi memang ada kurikulum di pelajaran sekarang ini. Ada. Kalau sampai memang itu masuk dalam itu tadi. Jadi 8 dimensi. Ya, 8 dimensi alumni. Jadi alumni itu harus mencerminkan itu tadi. Jadi itu diajarkan mulai kelas 1. Iya, diajarkan di keseluruhan berjenjang itu sampai akhir fase itu, fasenya adalah. Tapi kok nggak menyentuh ke person siswa ya, untuk moralnya ya. Nah jadi mungkin kita lihat kan, saya menanggapi itu tadi ya, tidak masuk ke person itu tadi ya. Jadi gini, seperti yang saya katakan tadi, kadang orang tua, seringnya orang tua zaman sekarang itu, orang tua dari golongan generasi Gen Z ya, itu melihat dunia pendidikan, apalagi sekolah, itu sebuah toko, Pak. Artinya ketika saya beli
berarti barangnya ada, barangnya sesuai dengan harapan. Nah, ini kan sama sekali berbeda dengan zaman-zaman tahun mungkin 90-an, mungkin 80-an, berbeda. Artinya apa? Sekolah itu hanya membantu orang tua yang berperan maksimal memberikan pendidikan, itu tadi ya, apa namanya, pendidikan moral, pendidikan apa namanya, perilaku dan sebagainya, kesopanan. Itu dari rumah, pasti dari rumah. Ya. Tidak bisa diandalkan dari sekolah. Sekolah itu hanya mendilarisir secara kurikulum. Betul. Hanya apa, mohon maaf seperti letterleks ya. Hanya itu saja. Tapi budaya menghormati, budaya sopan santun harus terbangun dari dalam rumahnya. Kalau tidak dalam dari rumah tidak bisa. Makanya tadi saya bilang dari SD parenting dilibatkan ke dalam akademik. Kalau seperti itu Pak. Berarti kita mengurai benang kusut ini. Kenapa ya? Karena kembali lagi kalau ke rumah ya, sekarang orang tua itu kan sibuk mencari duit. Ya kenapa dia sibuk mencari duit? Ya karena memang kebutuhan sekarang cukup tinggi, biaya tinggi, sehingga orang tuanya tidak cukup hanya orang tua laki-laki atau ayah yang bekerja. Jadi ibunya juga akhirnya ikut bekerja, sehingga dua-duanya bekerja. Nah, akhirnya ninggalin anak. Nah, ketika ninggalin anak, mereka kan punya uang. Ya mereka sistemnya beli di toko tadi, ya kan? Akhirnya beli aja ke sekolah, pokoknya dia siap bayar berapapun gitu kan? Asalkan mendapatkan barang atau mendapatkan pendidikan kepada anaknya yang sesuai dengan harapannya. Apalagi dia punya prinsip, ini anak kesayangan saya, ya saya sudah bayar mahal. Ketika anak saya ditempeleng, dia akan protes. Iya dong, saya menyekolahkan anak saya tidak untuk ditempeleng, Bu. Nah, kan seperti itu. Berdalilnya padahal di sini kita ngomong budi pekerti nih, kita ngomong budaya ini, nggak ngomong apa-apa. Karena apa? Ya mohon maaf kalau disamakan dengan apa pola pendidikan seperti di Jepang dan sebagainya. Itu elementer ya, belum basic ya, masih basic ya. Kelas 0 sampai kelas 10 ini sudah dikenal. Itu nggak ada matematika, nggak ada ilmu pasti nggak ada. Semuanya budi pekerti Pak. Karena apa? Mereka tahu ilmu itu senjata. Kalau sudah berilmu kamu nggak punya kesopanan, nggak punya budi pekerti, itu kamu berbahaya. Kamu kan jadi penjahat pasti itu. Adab dulu baru sama seperti di keyakinan kita ya kan. Akhlakul karimah. Cukup menarik obrolan kita malam hari ini. Siap. Ini juga akan menjadi pembahasan yang panjang lebar kalau kita teruskan ya. Tapi kita punya PR obrolan yang menarik dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang kita angkat dari fenomena-fenomena yang lagi viral ataupun yang lagi jadi sorotan rame-rame ya, yang lagi trending. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe. Di Alam Indonesia. Bye.